Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar mensimulasikan, menghitung daripada persentase penjualan pada sebuah toko ya. Pada sebuah toko di sini saya hanya mencontohkan saja penjualan persentase sepeda motor. Jadi nanti teman-temanku silahkan disesuaikan dengan kebutuhan sahabat-sahabatku, gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan persentase. Jadi bagaimana sih menggunakan persentase di dalam Excel, gitu ya. Jadi di sini saya mencontohkan tabel yang sangat sederhana lah, yang mudah dipahami dan mudah dipraktekkan. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan daripada teman-teman. Oke lah, teman-temanku, di sini saya sudah punya tabel. Tabelnya sederhana banget, hanya beberapa kolom saja gitu ya. Di sini kita akan menghitung nanti persentase capaian daripada target yang sudah ditetapkan. Gitu. Nanti kita menghitung target ini pun nanti coba kita menggunakan persentase. Gitu. Jadi yang betul-betul diisi manual ada ya tercapainya ini. Karena memang tercapai nggak bisa diisi sistem gitu ya. Mungkin bulan Januari ini hanya terjual sekian puluh, kemudian Februari bisa 20, jadi nggak bisa sistem. Berarti kita ketik manual. Tapi kalau target itu bisa kita hitung secara otomatis atau secara sistem. Baiklah teman-teman, kita mulai saja ya. Kita langsung praktek agar sahabat-sahabatku lebih paham, kemudian lebih mantap dan lebih jos lagi. Kita langsung praktek saja. Teman-temanku, jangan lupa di Excel, manakala ingin menggunakan rumus, ingin menggunakan fungsi, itu harus diawali dengan sama dengan, gitu ya. Nah, di sini kita anggap saja target di Januari ya, tahun 2021 kemarin, kita anggap aja 2021 kemarin. Januari kita anggap saja karena di sini penjualan motor ya. Saya contohnya penjualan motor, anggap saja targetnya itu adalah 150 unit ini maksudnya. Terus kemudian tercapainya misalnya 150 juga, berarti 100% ya. Nah, kita sudah punya angka awal begini sahabat-sahabatku, ya kan, angka awal begini. Nanti tinggal kita menggunakan rumus untuk target di bulan berikutnya, di Februari, Maret sampai Desember ya, sampai Desember itu kita menggunakan rumusnya sangat gampang kok. Jadi yang kita gunakan rumusnya adalah ini teman-teman, logikanya. Jadi target di bulan berikutnya itu adalah jumlah tercapai ditambah dengan berapa persen ya, 5% lah kita ya. Jadi jumlah tercapai ditambah dengan 5% dari jumlah tercapai ini sendiri. Nah, kita menentukan target bulan berikutnya. Ya, ini hanya contoh saja. Nanti teman-teman silahkan menyesuaikan kebutuhan lah. Jadi kalau di sini saya hanya mencontohkan saja, mensimulasikan kalau target di bulan berikutnya itu merupakan jumlah tercapai ditambah 5% dari jumlah tercapai itu sendiri. Gitu ya. Kita praktek biar lebih paham. Ini maksudnya. Sama dengan kita pakai sum ya, jumlah tercapai ditambah ya kan dengan ya jumlah tercapai dikali 5%. Nah, ini maksudnya rumus ini teman-temanku, jumlah D4 ini adalah ini teman-temanku, di kolom D kemudian di baris 4 ya, jumlah D4 ditambah dengan 5% dari D4, 5% dari tercapai. Nah, rumus 5% dari tercapai itu kan berarti ini dikali 5%. Gitu. Ini rumusnya. Jadi target bulan berikutnya merupakan jumlah tercapai ditambah dengan 5% dari jumlah tercapai itu sendiri. Ini rumusnya. Kita paham ya? Oke, kita enter. Oke. Jadi di sini targetnya besok itu 157,5%, karena 5% dari
150. Jadi 150 ditambah 5% dari 150. Loh kak, kok di sini ada komanya? Masa iya motor, penjualan motor itu koma? Nah kalau pengen dibulatkan sahabat-sahabatku, ini kan masih koma nih belakangnya, nggak mungkin kan target barang koma begini. Nah, kecuali kalau pencapaian persentase bisa saja koma. Nah berarti ini nanti sahabat-sahabatku, kalau seperti begini, kita taruh kursor di sini, kita ke menu atas ini teman-teman. Namanya menunya adalah di sini nih yang ada 003 ini sama panahnya. Ini namanya decrease decimal. Decrease decimal. Kita klik saja sesuai dengan berapa angka yang ada di belakang koma. Kalau ini kan cuma satu nih angkanya, ya sudah kita klik aja satu kali. Gitu. Kan langsung. Tapi kalau misalnya mau dikasih koma, loh kok gak ada angka di belakang koma. Nah ini sebaliknya teman-teman, di sebelahnya nih, nah 003 kali sebelahnya, tapi namanya ini increase decimal. Coba kita praktekkan, kita klik tuh, kembali seperti tadi kan. Kalau pengen dua angka di belakang koma, klik lagi satu kali. Nah, gitu. Oke ya, paham ya. Oke lah, kita kembalikan lagi di bulatannya. Oke, kalau sudah ketemu begini tinggal tarik saja teman-teman. Tarik. Nah, jadi nanti di bulan-bulan berikutnya, target-target di bulan berikutnya ini itu nanti akan secara otomatis dia akan mengisi sesuai dengan capaian. Jadi tercapainya berapa, itulah nanti yang menentukan target-target di bulan-bulan berikutnya ini. Itu ya. Langsung saja teman-teman kita contohkan. Misalnya di bulan Februari penjualan kita lebih ya, ini targetnya 158, ternyata yang terjual 160 misalnya. Nah target berikutnya naik ya 5% tuh, 168 ya, 5% dari tercapai ini naik ya. Terus kemudian ternyata di Maret juga lebih nih targetnya, justru terjual 170 misalnya ya. Nah nanti di April naik ya. Ternyata di April tuh naiknya signifikan nih. Ternyata terjual 200. Di Mei 210. Ternyata yang terjual 250 nih. Misalnya. Wah, di sini 263. Nah, di Juni ini mulai turun. Kenapa dimulai turun? Karena biasanya di April Mei ini kan Mei Juni ini hari raya Idul Fitri ya. Biasanya hari raya Idul Fitri potensi untuk naik itu sangat besar sekali. Itu biasanya sih semua penjualan dan capaian itu naik semua. Jadi penjualan tercapai, terus kemudian yang dijual juga lebih banyak gitu kan dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Jadi di sini makanya lebih nih. Terus kemudian di Juni agak turun, misalnya target 263 hanya terjual 200. Nah, jadi targetnya jadi turun lagi nih. Juli turun lagi ternyata hanya terjual 200 misalnya. Agustus turun lagi hanya terjual 200 kembali. Ya kan? Turun lagi 199 atau 198 misalnya. Ya kan? Ternyata di Oktober turun lagi nih. Tinggal 180 misalnya terjualnya. Nah, November sudah mulai naik. Kita anggap aja 200. Terus Desember kita anggap aja 210 pas gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya mensimulasikan saja untuk menghitung target. Jadi target itu di sini hanya saya contohkan saja gitu, nggak mesti begini formulanya, nggak mesti begini cara menghitungnya. Gitu, ini hanya contoh saja. Kalau saya contohkan ini target bulan berikutnya merupakan jumlah tercapai ditambah 5% dari jumlah tercapai itu sendiri. Oke. Sekarang kolom ini sudah clear, sekarang kita masuk ke kolom persentase capaian. Jadi persentase capaian ini sangat mudah teman-teman. Jadi tinggal biasa di Excel setiap mau menggunakan rumus atau fungsi itu harus diawali dengan sama dengan ya. Jadi kita ngitung persentase dari ini ya. Jadi sama dengan jumlah tercapai ini teman-teman, kita klik ya kan. Jumlah tercapai ini kita klik, dibagi itu garis miring kalau di Excel ya kan, dibagi dengan target. Klik aja di sini.
Jadi jumlah tercapai itu dibagi dengan target. Kita enter. Loh, ini kok jumlahnya 1? Ya, karena di sini masih dia general, sahabatku, general. Jadi di sini fungsinya harus kita buat persen. Buat persen gimana caranya? Ini ada ada tanda presentasi gini, boleh langsung diklik, atau dari general ini kita klik begini, kemudian langsung persentase sini boleh, atau pakai more custom juga boleh. Itu mana suka, yang teman-teman suka mana, gitu silahkan saja. Kalau sini coba saya buat yang praktis ya, yang sudah muncul di menu atas ini ya, yang ada presentasi ini. Coba saya klik 100%. Nah ya kan, biasanya kalau persentase itu di belakangnya ada angka-angka di belakang koma. Kalau ini kan bulat nih, ya kan. Nanti coba kita tarik, ini sudah bulat atau belum ya, nanti ketahuan. Karena ini 150 kemudian 150 jadi 100% gitu ya. Walaupun di belakang koma juga nanti 00 gitu. Coba ya langsung kita munculkan saja ya di belakang komanya. Kita klik ini teman-teman untuk memunculkan angka-angka di belakang koma. Kita munculkan 2 saja ya. Increase decimal namanya. Nah, ini 100%. Kita tarik saja teman-teman kalau sudah begini. Gampang banget rumus ini. Set. Nah, jadi ketahuan nih. Bulan Januari tercapai 100%, Februarinya 101,59, Maretnya 101,19, ini 112, di sini 119. Ini mulai turun ya, karena pasca lebaran biasanya turun. Ini mulai agak naik lagi. Akhir tahun dia mulai naik lagi. Nah, beginilah sahabat-sahabatku bagaimana kita menggunakan fungsi persentase yang ada di Excel. Sangat mudah sekali, sangat gampang sekali. Tentunya bisa dipraktekkan langsung nih sama sahabat-sahabatku sesuai dengan kebutuhan sahabat-sahabatku. Dan jangan lupa teman-teman selalu dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe-nya, jangan lupa klik like-nya, dan jangan lupa loncengnya dibunyikan dan meninggalkan jejak berkomentar, sehingganya channel ini berkembang dan saya terus bisa memberikan edukasi-edukasi kaitannya dengan seputaran Microsoft Excel gitu ya sahabat-sahabatku, mohon bantuannya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.